Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apriliana Dewi dengan NIM 20105241012 dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan suatu video dengan judul Pentingnya Mengenali Gaya Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perkembangan dan Karakteristik Peserta Belajar. Dosen pengampu, Ibu Novi Trilisiana, MPD. Seiring berjalannya waktu, pendidikan di Indonesia telah melewati berbagai proses dalam pelaksanaannya. Pergantian kurikulum juga telah dilakukan beberapa kali di Indonesia. Namun, masih tetap saja terdapat beberapa masalah yang terjadi di dalam penerapannya. Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Contohnya, saat terjadi perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013, yang mana sebenarnya pada pelaksanaannya dituntut untuk mengarah pada aktivitas student-centered learning. Tetapi dalam pelaksanaannya, banyak sekolahan belum sepenuhnya menerapkan kurikulum tersebut. Banyak yang masih menggunakan metode klasik seperti guru lebih dominan untuk menjelaskan dengan cara ceramah, sehingga dalam pelaksanaannya ada siswa yang mendengarkan, namun ada juga siswa yang tidak mendengarkan. Hal tersebut dapat terjadi karena guru tidak mengenali dan memahami karakteristik yang dimiliki setiap peserta didiknya, bahkan tidak tahu cara mengajar yang tepat sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Akibat yang ditimbulkan jika seorang guru tidak dapat memperhatikan karakteristik dan gaya belajar siswanya adalah materi yang disampaikan tidak akan diterima oleh siswa dan mungkin akan kesulitan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, sehingga proses belajar mengajar tidak akan efektif dan efisien, dan siswa tidak dapat memaksimalkan prestasi belajarnya. Adapun langkah operasional yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya beberapa permasalahan tersebut adalah guru harus mampu memiliki kemampuan untuk memahami gaya belajar setiap peserta didiknya. Gaya belajar adalah cara seseorang dalam menerima dan mengolah informasi yang diterimanya. Pada dasarnya, terdapat 3 bentuk gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, di mana siswa lebih dominan dapat menerima pelajaran melalui gambar-gambar visual. Kemudian gaya belajar auditorial, di mana siswa lebih dominan dapat menerima pelajaran melalui suara atau audio. Dan yang terakhir, gaya belajar kinestetik, di mana siswa lebih dominan dapat menerima pelajaran melalui berbagai macam praktik atau percobaan. Guru harus mampu mengenali setiap gaya belajar yang dimiliki oleh siswanya. Ada berbagai cara yang dapat digunakan oleh guru untuk mengenalinya, seperti dengan cara mengamatinya secara langsung, observasi yang mendetail, atau dengan cara memberikan angket kepada siswanya. Adapun beberapa inovasi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah seorang guru harus mampu menggunakan strategi atau cara yang sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswanya. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan sesuai dengan gaya belajar visual adalah yang pertama, memperbanyak menggunakan materi visual seperti gambar, diagram, ataupun peta. Kemudian yang kedua, warna adalah rangsangan utama bagi tipe visual. Maka, gunakan sebanyak mungkin warna untuk menandai pekerjaan atau tugas siswa. Yang terakhir, gunakan mind map dalam pembelajaran. Terdapat beberapa cara atau strategi yang dapat digunakan sesuai dengan gaya belajar auditorial adalah yang pertama, guru dapat mengajak siswa untuk saling berdiskusi. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakan audio dalam pembelajaran seperti rekaman, musik, radio, dan lain-lain.
Kemudian yang terakhir, biarkan anak menggunakan kata-kata secara lisan dalam menjelaskan daripada menggunakan tulisan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan sesuai dengan gaya belajar kinestetik adalah: yang pertama, guru dapat memperbanyak melakukan praktik lapangan dalam proses pembelajarannya. Selain itu, guru juga dapat melakukan berbagai simulasi dan role playing. Jika di dalam satu kelas terdapat berbeda-beda gaya belajar setiap siswanya, maka seorang guru harus mampu menyajikan materi pembelajarannya dengan menggunakan berbagai kombinasi cara penyampaian materinya, seperti dapat menggabungkan metode ceramah, diskusi, dan juga melakukan percobaan di dalam pembelajarannya. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah gaya belajar merupakan sesuatu yang harus dipahami dan dikenali oleh guru, di mana gaya belajar merupakan cara siswa dalam menerima dan mengolah informasi yang disampaikan oleh pendidik saat proses pembelajaran. Pada dasarnya, gaya belajar dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan juga gaya belajar kinestetik. Strategi atau cara penyampaian materi yang dilakukan oleh pendidik harus sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik. Jika gaya belajar tidak diperhatikan oleh guru, maka akan memunculkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan. Oleh sebab itu, seorang guru harus mampu menggunakan berbagai metode dalam kegiatan pembelajarannya yang dapat mengakomodasi semua gaya belajar siswanya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau materi yang masih kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.